video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat. Hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara bil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan, untuk kita semuanya, untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita, untuk saudara-saudara kita semua, untuk keluarga besar kita, ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man ahsan ilaina wa man rahimana ajma'in. Kita bermohon pada Allah SWT, semoga yang sakit dan antara kita Allah berikan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan dan kelapangan, yang sedang sempit Allah berikan keluasan dan kelegaan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon pada Allah Azza wa Jalla untuk kita semua, semoga Allah limpahkan kepada kita semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, perlindungan, penjagaan, kekuatan iman, kesegaran hati, kesegaran pikiran, kesegaran lisan, dan juga kesegaran tindakan kita yang baik-baik semua, juga keberkahan, keselamatan, dan juga kebahagiaan untuk kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Seharusnya juga kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum suami dari Ibu Yatimah, yakni Tuan Nasir bin Khamis, ya Ibu ya? Ya, betul. Ya, Tuan Nasir bin Khamis, kita doakan semoga almarhum mendapatkan kebaikan di alam barzah dan di alam keabadian kelak, dan semoga dosa-dosanya diampuni, amal kebaikannya Allah terima, dan Allah menempatkannya di tempat yang terbaik di sisinya menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarganya, Ibu Yatimah, dan juga untuk keluarga besar semuanya, Allah berikan selalu anugerahkan kesabaran dan ketabahan. Dan untuk kita semuanya juga semoga orang tua kita yang sudah wafat meninggalkan kita semua juga Allah anugerahkan pengampunan dan penerimaan serta tempat yang terbaik di sisinya, menerima iman Islam mereka, menerima amal soleh dan kebaikan mereka semuanya, dan menempatkannya di tempat yang terbaik menurut Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Tayyib. Alhamdulillah ba'da syukri walhamdi wa du'a lana wa lahum ayyuhal ikhwan wal akhwat hayya bina nabda'u darsana ma'an. Ayyuhal ikhwan wal akhwat iltaqayna marratan thaniyatan wa jatama'na fi hadzal majlis ad-dirasi az-zumi liajli ta'allumil lughatil arabiyyah mustakhdimina kitab al-mumtaz al-juz al-awwal. Pada malam hari ini kita menggunakan buku Al-Mumtaz jilid yang pertama. Wa qad sabaqa lana an ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fi hadzal kitab as-safhah ats-tsaniyah was-tsamanin. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar halaman 82. Wa qad ta'allamna wa tadarrabna ala wad'il kalimat fi jumlatin mufidatin wa jumalin mufidatin ila kalimati daru yaduru. Daru yaduru. Ya, kemarin Ibu Haji bertanya kalau kepala pusing, kepala pening, bagaimana kita cakapnya? Apakah daru yaduru roksi? Yang saya tahu bukan itu tapi masdu'un, sada'a, Sada'ah. sada'a yasda'u ya. Masdu'un, masdu'. Sod dal ain masdu'. Ana masdu'un. Tetapi kalau misalnya kita ada lagi ungkapan yang berbeda dari masdu. Kalau masdu itu kan sakit kepala. Kepalanya sakit. Tapi orang tidak sakit kepala tetapi seperti kebingungan. Kebingungan apa bahasa Malaysia Melayu Singapura sama ya kebingungan ya. Nah, kalau Boleh kebingungan Ustaz, itu kebingungan. sama ya. Ya. Nah, itu bahasa Arabnya itu hair. Ha. Hair. Saya tulis ya. Saya akan coba tuliskan. Hair. Hairun. Masdarnya hayron ya. Hair. Nih, hairun. Masdarnya hayron. Hayronun. Di Al-Quran juga ada nih hayron. Kata hayron. Hair itu bingung. Misalnya ana hairun. Hal ana hmm, fi Bandung atau fi Jakarta. Saya sedang bingung apakah saya di Bandung ataukah saya di Jakarta. Nah, berarti pikirannya sedang kabur, tidak nafak ya, kebingungan. Nah, itu hair. Kalau sakit kepala itu masdu'un. Masdu'un. Nah, masdu'un dan hairun ini bisa mudzakkar, bisa muannats. Hairun isim fa'il, masdu'un isim maf'ul. Kalau mudzakkar, hairun, muannats hairatun. Masdu'un mudzakkar, muannasnya adalah masdu'atun. Itu saja ya. Baik, nastamir. Ustaz, kalau Ya, Irun itu macam confused gitu. Ya. confused ya, confused. Ah. Confused. La ya'rif ma kanu la ya'rif ma yaqau alaihi. Dia tidak tahu seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Apakah ya confused lah, confused. Hair. Seperti pikirannya tidak utuh, tidak 100%, tidak 100% pikirannya. Hair. Hanya H+ ya, hair. Taib. Ayol ikhwan, nahnu nabda marratan saniyatan fi wad'i kalimatin fi jumlatin mufidatin wa nabda min kalimati madihun nafsi. Wa kubayla dhalik ana saktub awalan at-tarikh fi hadhihi al-layla. Al-an nahnu fi at-tarikh al-khamis min Muharram, nah? Ana Oh, cuba Salis. boleh Ustaz? Ana cuba. At-tarikh as-salis min Muharram. As-salis min Muharram sanat alfin wa arba'amiatin sittin wa arba'in hijriyatan. Al-muwafiq di at-tarikh al-thani ashar min Juli ya, min Juli Yuli. Julius sanat alfain
Arba'in wa ishrin. Ya, baik. Oke, cukup. طيب أيها الإخوان والأخوات نحن نبدأ مرة ثانية الآن درسنا في وضع كلمات في جملة مفيدة نحن نبدأ من كلمة مادح النفس مادح النفس مادح النفس ini idhofah ya madihun nafsi madihun nafsi idhofah madihu mudhaf an nafsi mudhaf ilaih madihu isim fa'il dari madaha yamdahu orang yang memuji an-nafsi diri. Madihun nafsi orang yang memuji diri. Orang yang memuji diri. Taib. Man yurid ayyukawin hadhihi ayyukawin jumlah mufidah min hadhil kalimah li awali marrah. أنا أحاول أستاذ. Taib. Ibu Sukarti tafadhali. إن مادح النفس مستكبر لا يحبه الله. Inna madihan nafsi mustakbirun. Mustakbirun la yuhibbuhullahu. Bagus ini. Uslubnya bagus Ibu. Selamat. Alhamdulillah. La yuhibbuhullahu. Hal hunaka jumlah ba'daha? Hal hunaka kalimatun ukhra? Aw yakfi? Gitu Cukup. juga. Nah, Cukup. Ya, boleh. Bagus. Innama dihan nafsi mustakbirun. La yuhibbuhullahu. Boleh tambahkan. Wa rasuluhu wa nasu ajma'un. Boleh, Bu. Ini udah bagus. Ya. Ajma'un. Ajma'in, ajma'un. Oke, alhamdulillah. Selamat Ibu Sukarti. Ibu boleh terjemahkan dahulu. sesungguhnya orang yang suka memuji dirinya itu takabur dan Allah tidak menyukainya. Ya. Dan Allah dan ia tidak dicintai oleh Allah. Sebab apa? Menggunakan pasif sebab failnya diakhirkan, ditangguhkan setelah setelah maf'ul bihnya. Kalau ada fi'il maklum tetapi fa'ilnya diakhirkan dari maf'ul bihnya, maka menerjemahkannya itu bisa menggunakan kata kerja pasif. Sesungguhnya orang yang muji dirinya itu sombong, tidak dicintai oleh Allah begitu. Ya, bagus. Selamat Ibu Sukarti, alhamdulillah. Mustakbirun. Mustakbirun dari kata istakbara. Mazid ziyadah al alif was sin wa ta. طيب الجملة الثانية من يريد أن يكون بعدها يكون جملة مفيدة ثانية. Ibu Haji satu hawilina tafadhali. Lama Ustaz. Oh, belum. Belum lagi. طيب أنا سأحاول أيضا أنا سأجرب أن أكون جملة مفيدة من هذه الكلمة. يا مادح النفس لا يعرف ضعف نفسه. Sudah, segini saja cukup. Madihun nafsi la ya'rifu dha'fa nafsihi. Orang yang muji dirinya tidak mengenali kelemahan dirinya. Betul ya? Nah, cukup. Alhamdulillah. Baik, berikutnya silakan siapa? Pak Haji Farman coba, silakan Pak Haji. Ini saya jumpa Pak, ini bukan saya punya yang ori ya, saya terbaca nih Pak. Saya kurang pasti ini apa maknanya Pak. Saya coba ya. Ya, boleh. Idza zahaba ar-rajulu yamdahu nafsahu zahaba bahauhu. Idza zahaba ar-rajulu yamdahu nafsahu. Ya, yamdahu nafsahu, baik. Zahaba bahauhu. Itu apa maknanya Pak? Bagus ini. Yadhabu bahauhu. Coba, Pak Haji yang sudah yang Pak Haji pahami bagaimana? Macam mana? Jika seorang itu ada perasaan meninggi diri, maka hilanglah harga dirinya. Betul gitu? Ya, itu betul-betul.
Udah bagus. Betul. Bagus Pak Haji, Saya mantap. agak-agak juga. Bagus itu. Betul, pemahamannya udah bagus. Idza dzabar rajulu, apabila seorang lelaki pergi. Pergi di sini berarti kan bisa tidak hanya pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Artinya kan dia sedang hidup, sedang bergerak. Jika seseorang pergi, yamdahu nafsahu. Nah, yamdahu nafsa ini jumlah kan? Jumlatun, kalimat. Datangnya sesudah ar-rajulu ma'rifat bukan? Ar-rajulu ma'rifat. Nah, berarti ada jumlah setelah ma'rifat. Berarti kalimat jumlah yamdahu nafsahu itu i'rabnya apa? Hal. Nah, nanti menerjemahkannya nanti begini. Jika seorang lelaki memuji dirinya, atau jika seorang lelaki pergi dalam keadaan memuji dirinya, maka keagungannya, harga dirinya, reputasinya, atau apa keagungannya, wibawanya hilang. Kalau dhahaba yang pertama maknanya pergi. Sedangkan yadhabu yang Ibu Pak Haji mohon maaf, ini yadhabu bahu atau dhahaba bahuhu? Yang orinya ini is Zahaba gitu betul. Yang pertama dhahaba, yang kedua yadhabu atau dhahaba? Zahaba juga. Oh dhahaba ya, maaf saya Ya. salah tulis berarti ya. Betul, yadhabu bukan yadhabu tapi dhahaba ya. Sebab Zahaba. sebelumnya idza dhahaba ar-rajulu yamdahu nafsahu dhahaba bahuhu. Jadi madi dan madi. Syaratnya madi, jawabnya juga madi. Idza dhahaba ar-rajulu yamdahu nafsahu dhahaba bahuhu. Apabila seseorang pergi atau hidup dalam keadaan memuji dirinya, maka hilanglah kewibawaannya, hilanglah keagungannya, hilanglah harga dirinya, atau mana-mana semacam itu. Jadi kalau kata zahaba yang pertama mananya pergi atau hidup, ya kalau zahaba yang kedua mananya hilang. Gitu. Bagus ini Pak Haji, kalimat yang bagus. Mananya bagus. Al-hikmah. Selamat, alhamdulillah. Ustaz, saya cuba yang Ya, mudah-mudah. taib. Al-kalimah, al-jumlah ba'daha sayukawwinuha satukawwinuha Ibu Hajwi. Fal tafaddali Ibu Hajwi. Silakan. Laisa lima dihin nafsi Ya, laisa lima dihin nafsi. sadiqun qaribun. Laisa lima dihin nafsi. Sadiqun qaribun. Sodiqun qaribun. Atau hamimun ya. Sodiqun qaribun. Ya. Bagus ini hikmah-hikmah semua nih. Wisdom ya. Ini dari pemahaman semuanya. Selamat alhamdulillah. Laisa limadin nafsi sadiqun qaribun. Ini silakan Ibu Haji terjemahkan dahulu. Orang yang suka memuji diri tidak ada teman yang rapat. Ya, orang yang muji dirinya tidak memiliki, boleh begitu. Tidak memiliki. Karena ada li ya, tidak Ya. memiliki teman yang dekat, teman yang rapat. Tadi Ustaz Kalau kata orang Singapura, qaribun apa? Lagi satu kalimah? hamim, Hamim. qaribun hamim, sadiqun hamim. Kanhu waliyun hamim, ya, hamimun juga sama dekat. Sadiqun qaribun atau hamimun, sadiqun hamimun. Laisa limadin nafsi sadiqun qaribun, sadiqun hamimun. Sadiqun kenapa doma Ibu Haji? Sebab dia jadi isim laisa. Isim laisa makhar ya. Bagus, selamat. Isim akhar, Itu ya. sudah mantap ya, sudah luar biasa. I'rabnya sudah oke, alhamdulillah. Sangat baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan man yurid ayyukawin ba'daha al-jumlah al-khamisah. Boleh kalimat yang kita hasilkan dari imajinasi kita. Boleh juga kalimat yang kita modifikasi dari apa yang sudah kita dengar. Atau mengutip dari apa yang sudah kita dengar atau yang kita hafal. Boleh kalimat yang genuine, boleh yang modified.
Juga boleh kalimat yang kita kutip dari yang kita pernah dengar, biar kita juga mendapatkan informasinya dan pengetahuan dari yang disampaikan. Taib man yurid ayu kawin jumlah ukhra madihun nafsi. Silakan kita belajar bersama-sama buat kalimat. Adakah mau coba lagi? Ibu Misalma mau coba Ibu? Belum. Pak Andi Sendro apa kabar? Sudah siap mau coba buat kalimat? Belum. Ustaz, belum dulu Ustaz. Belum, baik. Ibu Saadi Harun mau coba? Ustaz, saya nak dengar dalam sampai pukul 9.30. Saya tak buat apa-apa. InsyaAllah saya nak berangkat ke Tanah Suci Ustaz 9.30 malam ni. Oh iya ya. Jadi mohon Selamat. ampun dan maaf pada Ustaz dan kepada semua sahabat yang berada dalam majlis ni. Doakan saya bersama dengan jemaah selamat pergi dan selamat kembali. Iya baik. Semoga selamat dalam perjalanan ya Bu Sadia. Amin, Semoga amin. sehat selalu, dimudahkan dan lancar perjalanannya Amin, sampai amin. kembali pulang ke tanah air. Alhamdulillah. Amin. Baik. Saya tinggal aja. Sebab nak pergi 9.30. Ada masa setengah jam lagi. Ya baik. Silakan ada lagi ya, ada yang mau coba barangkali? Boleh dua kali. Masih ada waktu yang cukup. Kalau mau cakap hanya Allah yang berhak memuji dirinya sendiri, itu macam apa? Boleh Pak Haji, silakan. Itu konsep bagus. Silakan Pak Haji terjemahkan dalam bahasa Arab. Allahu wahdahu lahu al-haqqu fi madahi nafsihi. Betul. Allah yang berhak memuji dirinya. Ya. Allah al-aziz. Allah yang paling berhak atau yang berhak? Yang paling berhak. Nah, kalau paling berhak nanti bisa gunakan isim tafdil, ahaqqu. Allah al-haqqu. Allahu ahaqqu. Allahu al-haqqu. Bukan al, tapi ahaqqu. Ini isim tafdil Pak Haji. Dari kata haqqun, isim tafdilnya ahaqqu. Jamilun ajmalu, hasanun ahsanu, haqqun ahaqqu, lebih berhak. Jadi berhaku ya. Ya, Allah ahaqqu. Allah ahaqqu. Allah lebih berhak. Allah berhak fi madahi nafsihi. Langsung Allah haqqu an yahmadu. An yahmada, maaf. An yahmada nafsahu. Iya, bagus. Alhamdulillah. Allahu haqqu an yahmada nafsa. Allah lebih berhak memuji dirinya. Ini kalau mananya lebih berhak. Tapi kalau misalkan berhak, kalau berhak itu beda lagi. Allahu yastahiqu ayyahmada nafsahu. Tuh, coba. Allahu yastahiqu ayyahmada nafsahu. Apa bedanya makna kalimat yang atas dan bawah? Ahaqqu artinya lebih berhak. Isim tafdil. Allah lebih berhak memuji dirinya. Nah, sedangkan yang bawah Allah berhak. Berhak dan lebih berhak sama tidak? Tidak sama kan? Kalau berhak itu yastahiqu. Ustaz, kita panggil yang yahmada ke yamdaha? Yahmada. Ayam dahaya. Hamidah. Hamidah. Yahmadu. Maaf, saya salah tulis. Yamdaha bukan yahmada. Madaha muka. Yamdahu. Ayam daha. Hurufnya sama, hanya beda tempat ya. Ayam daha. Ayam daha. Nah, untuk kalimat yastahiku boleh menggunakan isim fa'il. Allahu mustahikun ayam daha nafsahu. Berhak. Jadi berhak itu bahasa Arabnya
Mustahikun. Mustahikun ayam daha nafsahu. Ustaz, Ya, Ibu? kalau kita nak katakan hanya Allah lebih berhak untuk Nah, memuji, bagaimana? innama, Innama. ya, innamallahu ahaqqu an yamdaha nafsahu. Ya, berarti itu sesungguhnya hanyalah Allah Ya. yang yang lebih berhak memuji dirinya. Innamallahu ahaqqu atau yastaiku dan mustaikun boleh ya. Ini sama yang berikutnya. Cuma ada innama itu berarti hanya ya. Ya. Innamallahu haqqu ayyamdaha nafsahu. Ya, bagus, alhamdulillah. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini terus kita bisa kembangkan ya untuk merangsang imajinasi kita menggunakan kalimat-kalimat yang kita bisa bayangkan. Ustaz, Baik. apa beza hamidah dengan madah? Ya, tadi saya mau jelaskan tapi Ibu sudah bertanya. Alhamdulillah, selamat. Baik, saya akan buka halaman berikutnya. Mal farqu baina alhamdu wal madhu. Dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, kita temukan ada ayat yang berbunyi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa di situ Allah tidak gunakan kata al-madhu lillahi Rabbil Alamin, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, seingat saya, setahu saya, ada perbedaan antara alhamdu dan al-madhu. Al-madhu itu memuji karena kebaikan yang dirasakan oleh kita. Misalnya ada salah satu dari kita memberi, misalnya ada seseorang, misalnya gini contohnya, misalnya Salman berbuat baik kepada Usman. Usman menerima kebaikan dari Salman. Nah, ini ada Salman. Sebentar, tulisannya salah. Salman dan Usman. Salman berbuat baik kepada Usman. Siapa yang berbuat baik? Salman. Siapa yang menerima kebaikan? Usman. Nah, karena Salman berbuat baik kepada Usman, maka Usman memuji Salman, mengapresiasi Salman. Memuji Salman sebagai orang yang baik, baik hati, dermawan, dan kalimat-kalimat yang lain yang memuji Salman sebagai orang yang berbuat baik kepada diri Usman. Nah, ada lagi orang yang ketiga, misalnya Usman, Salman, dan siapa nama yang lain? Ali. Ali misalnya. Nah, Ali tidak mendapatkan kebaikan dari Salman. Tetapi Ali memuji Salman sebagai orang yang baik. Meskipun Ali tidak mendapatkan kebaikan dari Salman, tetapi Ali memuji Salman. Kenapa? Karena Ali mengetahui bahwa Salman adalah orang yang baik. Meskipun kebaikannya dia tidak merasakannya. Meskipun Ali tidak merasakan kebaikan dari Salman. Tetapi karena Salman orang yang baik, maka Salman dipuji oleh Ali sebagai orang yang berperilaku baik, berakhlak yang baik, berakhlak terpuji, dan manusia yang dermawan. Meskipun kebaikannya tidak dirasakan oleh Ali. Nah, Usman memuji Salman itu madaha. Usman memuji Salman karena kebaikan yang ia rasakan itu madaha. Madaha Usman Salmana. Usman memuji Salman. Sedangkan Ali tidak mendapatkan kebaikan dari Salman, tetapi Ali memuji. Nah, Ali tidak menggunakan kata madah, tapi hamida Aliyun Salmana. Ali memuji Salman. Meskipun kebaikannya tidak langsung ia rasakan. Gitu. Jadi kalau madah itu memuji karena kebaikan yang dirasakan,
Tetapi kalau hamida maknanya sesungguhnya lebih umum. Tidak hanya yang dirasakan oleh dirinya, tetapi juga yang diketahui oleh dirinya. Nah, dalam Al-Quran Allah menggunakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara semesta atau Tuhan semesta alam. Nah, Allah baiknya kepada siapa? Apakah hanya kepada saya mengucapkan Alhamdulillah saja atau kepada semua orang? Kepada semua makhluk? Allah berbuat baik kepada semuanya. Baik kepada saya, kepada orang-orang di luar saya, kepada orang yang ada di depan saya, kepada orang yang di samping dan di belakang saya. Nah, saya mendapatkan kebaikan dari Allah. Saya memuji Allah. Dan saya tahu Allah sangat baik kepada semua makhluknya. Saya juga memuji Allah. Nah, karena saya tahu, menyadari Allah itu maha baik kepada saya merasakan kebaikan Allah, dan saya juga tahu Allah maha baik kepada semua makhluk-makhluknya, maka saya ahmadullah. Saya memuji Allah sebagai zat yang maha baik kepada diri saya, dan maha baik kepada semuanya. Tetapi kalau kebaikan itu hanya dirasakan oleh kita saja, dan kita memuji orang yang berbuat baik, maka kita menggunakan kata madaha. Jadi alhamdu lebih umum. Alhamdu itu lebih mutlak ya, mutlak. Mutlakun amun, lebih umum. Sedangkan al-madhu itu lebih khusus. Maknanya lebih khusus. Ini berarti muqayyad. Dikaitkan dengan kebaikan yang diterima oleh seseorang. Lebih muqayyad itu terikat ya. Dan khas lebih khusus. Itu yang saya tahu. Mutlak umum, lebih umum, sedangkan madhu itu muqayyad dan khas. Itu secara mudahnya, Bu. Syukran Ustaz. Dan ada satu lagi kata yang mirip ya dengan kata hamdun, madhu. Ada lagi astana'u. Astana'u. Ada ya kata astana, ibu bapak pernah dengar ya? Astana. Nah, astana juga pujian. Wa usanni. Nah, astana ini juga seingat saya ini hampir sama dengan alhamdu ya. Memuji baik yang atas kebaikan yang diterima oleh orang yang memuji, maupun memuji karena kebaikan itu menyebar atau diberikan kepada orang lain yang kita tahu, yang kita dengar. Itu yang saya tahu, Ibu. Baik. Masih adakah lagi mau coba buat kalimat dari madihun nafsi? Saya cuba, Ustaz. Ibu Sa'adiyah silakan. Innallaha Ya. la yuhibbu abdahu Innallaha la yuhibbu. Ya. Allazi madihu nafsahu. Alladzi. Madihu ya, Ustaz? Ya, baik. Alladzi si mausul kan? Ya. Setelah alladzi itu menggunakan jumlah atau sibul jumlah. Madihu nafsahu bukan jumlah. Maka ibu tukar madihu menjadi fi'il. Yamdahu lah, Ustaz. Alladzi yamdahu. Alladzi yamdahu nafsahu. Nah, begitu. Innallaha la yuhibbu 'abdahu alladzi yamdahu nafsahu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai hambanya yang memuji dirinya, begitu. Jadi setelah alladzi, ini uslubnya ya, uslubnya. Alladzi isim mausul, alladzi, allati dan teman-temannya itu, kalau kita gunakan isim mausul alladzi, maka kata sesudahnya itu bukan kata tunggal atau bukan idhofah, tetapi harus jumlah atau syibhul jumlah. Kalau madihun nafsi itu idhofah bukan jumlah. Jadi belum sempurna. Nah, agar bisa menggunakan isim mausul, maka setelah isim mausul gunakan jumlatun kalimat. Baik jumlatun ismiyatun maupun jumlatun fi'liyatun. Begitu Ibu ya. Baik, selamat Ibu, alhamdulillah. Amin.
Ada yang mau coba tidak? Cukup? Sudah, alhamdulillah. Selesai. Ada ungkapan dari, saya lupa itu apakah ini hadis Nabi ataukah kata-kata sahabat ya. Eh, ada ungkapan begini, ini barangkali bisa kita jadikan hikmah ya. Sebentar. Idza aradta an tu'zima coba silakan harokati ya. Idza aradta an tu'zima An zima mahasika. Ya, Tu'zima mahasaka. Maksudnya apa? Dan mahasin kebaikan-kebaikan, husn. mahasin. Okey. Jadi kata hasanun. Mahasinaka. Idza aradta an tu'zima mahasinaka, bagus terus. Indan Dan nasi Indan nasi fala fala wala تعزمك fala tu'zimha تعزمها tu'zimha تعزمها فلا inda adalah nafsiki. inda nafs Inda nafsiki. nafsika. Kalau aroti Ya, inda ya, nafsiki, nafsika. kalau arota inda nafsika. Nah, ini ungkapan saya lupa ini hadis atau apa, saya lupa lagi ya. Tapi ini hikmah yang bisa kita ambil. Apa artinya ini? Jika engkau ingin ingin mengagungkan mengagungkan kebaikan kau di sisi manusia. Ya, janganlah Maka janganlah mengagungkannya hanya di sisi diri kamu. ya. Paham ya? Faham. Ya. Jika kau ingin kebaikanmu agung di mata manusia, maka kau jangan agungkan di matamu atau di dalam dirimu, menurut dirimu. Jadi buat kita biarkan saja, biar orang lain yang menilai, begitu maksudnya. Ya, ini ungkapan dari yang saya pernah baca. Baik, cukup mungkin ya kalimat madihun nafsi. Taib, nastamir kalimah ba'daha wa hiya al-khojalu. Al-khojalu. Al-khojili, al-khojalu. Khojal. Khojila yakhjalu. Madinya ya. Khojila mudoranya yakhjalu. Malu. Sama dengan al-haya'u ya. Al-haya'u. Baik, man yurid ayyukawin jumlah mufidah min hadhil kalimah. Ustaz, Al-khojal. kita boleh cakap al-khajalu minal iman. Mungkin pertanyaannya apa bedanya antara al-khajalu dan al-haya'u, begitu ya Ibu ya? ya. Lebih kurang lah, tapi maknanya kalau al-haya'u tu biasanya kita biasa. Maksudnya semua orang tahu malu itu sebahagian pada iman. Tapi Ya. kita tak nak gunakan al-haya', kita nak gunakan al-khajal. Ya. Jadi boleh tak, tapi itu bukan hadis lah, maknanya al-khajalu minal iman. Ya. Ya. Atau Ya, alaika an yakhjala, alaika antah jala. alaika an takhjala li'annahu minal iman. Ya, boleh Bu. Boleh. Alaika antah jal. Yang saya tahu boleh. Alaika antah jala li'anna al-khojala gitu ya. Alaika antah jala.
Antakhjala. Bentar, tadi saya salah tulis huruf titik antakhjala dan al-khojala minal iman. Kamu harus malu karena malu sebagian dari iman, gitu ya. Nah, saya sedikit berkomentar. Kenapa ungkapan yang kita sering dengar tentang malu sebagian dari iman itu gunakan kata al-haya'u bukan al-khojalu. Sebagai sebuah pemahaman saja, ini al-haya'u ini dari kata hayya. Hayya fil madinya, mudhari'nya adalah yahya. Hayya Yahya. Hayya yahya, masdarnya itu hayatun Hayatun dan dan hayat. haya'un. Hayatun. Nah, jadi dari kata hayya yahya itu muncul masdar hayatun dan haya'un. Hayatun artinya kehidupan, haya'un artinya malu, perasaan malu. Nah, pertanyaan kenapa malu itu diambil dari kata hayatun, dari hayya yahya. Ya, sebab boleh jadi ini ada keterkaitan bahwa malu itu bagian dari kehidupan. Orang yang hidup berarti harus ada rasa malu. Orang yang memiliki rasa malu berarti dia hidup. Nah, berarti kalau begitu, al-haya'u minal iman ini malunya adalah malu yang membuat dia hidup. Kalau orang misalnya bertanya dan ia malu untuk bertanya, apakah itu konteksnya? Tentu tidak kan? Tidak. Orang tidak tahu sesuatu, dia mau bertanya, tapi malu bertanya. Nah, bukan ini yang dimaksud dengan malu sebagian daripada iman. Karena kalau kita tidak tahu dan kita malu bertanya, berarti ini bukan malu yang dekat dengan mana kehidupan. Perkembangan dari ketidaktahuan menjadi tahu. Nah, yang merupakan bagian dari iman itu adalah malu yang melahirkan kehidupan dan yang mengimplementasikan, yang mengekspresikan kehidupan itu sendiri. Sehingga kalau kita malu bertanya ketika tidak tahu, itu bukan bagian dari malu yang dipahami sebagai malu sebagian daripada iman. Nah, kalau malu dalam pengertian malu bertanya, itu bisa jadi nanti al-khojal. Gitu. Terus Allah juga berkata begini kan dalam Al-Quran. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Itu kan dari kata hayya yahya. Nah, situ diterjemahkannya menjadi malu. Sesungguhnya Allah tidak malu. Ayyadriba masalan, memukul, membuat perumpamaan. Nah, kata malu dalam bahasa Arab ketika menggunakan fi'il itu dari kata istahya yastahi alif sinta. Nah, istahya yastahi itu dari kata alif sinta diikuti fi'il hayya yahya. Artinya hidup. Istahya artinya meminta hidup. Kan alif sinta kan maknanya meminta ya. Meminta hidup itu adalah malu. Jadi malu yang ada di sini itu berarti konteksnya adalah kehidupan. Jadi malu yang merupakan bagian dari iman itu adalah malu yang merupakan manifestasi dari kehidupan. Untuk melahirkan kehidupan, untuk meningkatkan kehidupan. Itu yang bisa saya pahami ya dari kalimat ini. Tapi secara umum antara khoja dan hayaun sama-sama malu. Tetapi dari segi asal muasal kata, hayaun satu akar kata dengan hayatun yang artinya kehidupan. Itu saja barangkali sebagai gambaran. Saya lihat dalam kamus online yang saya gunakan, Ya. al-khajalu juga boleh bermakna negatif. Al-khajalu fi talabil ilmi, maknanya bermalas-malasan. Gitu. Ya, maknanya penggunaannya boleh negatif lah, maknanya bermalas-malasan. Contoh yang Ya. diberi ialah al-khajalu fi talabil ilmi. Jadi bukan al-haya'u fi thalabil ilmi ya? Tidak, al-khajalu. Ya. Ya, di situ bisa malu juga. Al-khojal di situ bisa malu juga. Cuma malunya barangkali malu yang digunakan bukan untuk mana positif barangkali Ibu ya. Ya, betul. Gitu. Yang dinyatakan dalam
kamus online ini dia Ya. merupakan yang negatif lah. Ya, yaitu salah satu pemahaman yang bisa memberikan kepada kita gambaran awal atau gambaran saat ini tentang makna al-khajalu dan al-haya'u. Ya, makasih ya Ibu Hajwi ya. Baik. Bagus Ibu Sularti, alaika an takhjala li'anna al-khajala minal iman. Kalau alaika diubah menjadi alaiki macam mana perubahannya? Antak jali. Alaiki antah jali. Alaiki an takhjali. Kalau alaikum Antak jalu. an takhjalu. Kalau alaikunna Antah jalna. bagus. Alaikunna an takhjalna. Udah bagus, selamat, mantap, mumtaz. Mantul, mantap, betul. Alhamdulillah. Ustaz. Ustaz, Baik. Ya, Pak Haji Parman bagaimana? ini yang hadis yang saya pernah dengar, jika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka buatlah sesuka hatimu. Itu pun bakal pakai tastahi apa? Yastahi. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Itu kan Pak Haji ya? Ya, betul. Idza lam tastahi Fasna' ma syi'ta. idza lam tastahyi fasna Ma syi'ta. ma syi'ta. Ini malunya dari kata haya. Ma syi'ta. Ya, ini lagi kembali kepada kata istahya yastahyi, artinya malu ya. Idza lam tastahyi, bukan lam tastahi tapi lam tastahyi. Meskipun nanti ada sebagian orang yang bacanya lam tastahi, ianya dibuang. Dengan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Tapi semula adalah lam tastahyi. Ianya ada dua sebetulnya, tapi yang satu dibuang. Asalnya kan gini, ya asalnya tastahyi. Tuh, asalnya gini. Tastahyi. Lalu karena ada lam, maka ya yang di akhir, dibuang. ya yang akhir itu kan lam fi'il. Sedangkan ya yang kedua itu yang pertama, maaf. Ya yang pertama itu ain fi'il. Ya, betul. Yalah, asalnya ialah hajiyah kan? Ya haji ya Yahya. Ada dua, Hayya kan ya ada dua. ada dua ya. Oh, betul. Ya, cuma kadang-kadang sebab ini tastahi juga ujungnya ya, ada yang bacanya lam tastahi, ya-nya dibuang lagi. Jadi huruf ya-nya dibuang dua. Oh, tidak boleh lah. Buangnya Lam fi'il saja yang dibuang. Iya, tinggal fa'il yang muncul lam tastahi. Gitu. Ya, begitulah. Saya Dulu bikin macam, apa? kalau saya cakap macam, bisa Pak? Coba. If'al ma turidu idza kunta la tahjal. Oke. If'al Ma turidu ma turidu. Bagus, ini udah betul. Terus idza kunta la tahjal. Buatlah apa yang kamu mau jika kamu tidak malu. ya. Udah betul. Idza kunta lam takhjal. La tahjal. If'al ma turid idza kunta lam takhjal. Apa artinya Pak Haji ini? Buatlah apa yang kamu mau jika kamu tidak malu. Ya, buatlah apa yang kamu inginkan, yang kamu mau apabila engkau tak malu. Tak malu. Nah, baik. Sekarang saya akan coba memberikan gambaran ya yang saya pahami dari kata syi'ta dengan aradta. Mungkin Bapak Ibu sering dengarkan kata sya'a. Sya'a ya. Sya'u. Sya'a ya sya'u mudorenya. Ya. Yuridu. Aroda mudorenya adalah yuridu, ya kan? Ya. Aroda yuridu sya'a ya sya'u. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Ini kan terjemahannya sama, berkehendak, berkeinginan. Sya'a berkeinginan, aroda berkeinginan. Dalam kata ungkapan Masya Allah. Sebentar. Yang yarzuqu ma yasha, ada lagi yu'adzibu ma yasha, yarzuqu ma yasha. Apa tuh? Sebentar, saya lupa lagi. Sebentar. Yu'izzu ma yasha wa yudhillu ma yasha.
Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada ayat yang begitu yang berbunyi ya. Ya, betul. Apa ayat yang pertamanya saya lupa. Ijib malikal mulki. Ya, betul Ibu Halim, makasih. Ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Ya. Ya, Qulillahumma malikal mulki, maka Qulillahumma malikal mulki dan seterusnya. Makasih Bu Halimah diingatkan. Nah, di situ ada kata sya'a sya'u. Tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Oh. Tu'til mulka Man tasya'u man tasya'u wa tanzi'u wa tanzi'ul mulka mimman mulka tasya'. mimman tasya'u Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u. wa tu'izzu Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu wa man tasya'u. Biyadikal wa khair. yudhillu man tasya'. Ya, ada kata tasya kan? Ya. Nah, sedangkan aroda ada di mana kita temukan? Surat Yasin. Ya, arada syai'an ayyakula lahu. Ya. Kira ada Idza arada syai'an ayyakula lahu kun kun fayakun. fayakun. Arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan seterusnya lah gitu. Ada kata ayyakula lahu kun fayakun. Nah, apa perbedaan antara aroda dan sya'a? Setahu saya, meskipun dua-duanya maknanya sama-sama berkehendak, tetapi dari segi bobot maknanya berbeda. Aroda itu kehendak yang kuat. Allah kan dalam salah satu sifat yang 20 Allah punya sifat namanya iradah ya. Iradah, betul. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi yamu bi nafsihi wadaniyat kudrat iradat. Ya kan, iradat itu kehendak. Nah, terus Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Nah, di ayat ini kenapa tidak gunakan yasha'ullahu yasha'ullahu bikumul yusra wala yasha'u bikumul usra? Tidak. Terus ketika ungkapan tu'til mulka man tasya wa tanzul mulka mimman tasya, kenapa Allah gunakan kata man tasya bukan man turid? Ada lagi innaka fa'alul lima Yurid. Ada lagi fa'alul lima turid juga ada. Ada. Wallahu fa'alul lima yurid. Nah, baik Bapak Ibu semua. Ini yang saya tahu ya, boleh jadi saya salah, tapi barangkali kalau ada yang salah mohon diperbaiki. Tetapi yang saya tahu hari ini sampai sekarang, perbedaan antara sya'a dan aroda itu, aroda kehendaknya lebih kuat sekali. Sedangkan sya'a itu dalam pemahaman saya itu memberikan pilihan. Tidak kehendak mutlak. Tidak kehendak mutlak dari pihak yang menginginkan. Tapi kalau aroda itu kehendaknya kehendak mutlak yang kuat. Innama amruhu idza arada syai'an. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di sana ada innama. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada lagi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, kembali kepada kata sya'a dan aroda. Nah, lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa perbedaan makna antara aroda dan sya'a itu, aroda maknanya kuat, kehendaknya kuat. Sedangkan sya'a itu kehendaknya memberikan peluang pilihan bagi yang dikehendaki. Seperti gini, kalimat tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah
engkau kepada Allah ya. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah Allahumma ya Allah, pemilik raja atau pemilik kerajaan, tu'til mulka man tasya. Engkau anugerahkan kekuasaan atau kerajaan bagi orang yang engkau kehendaki. Di sini Allah tidak gunakan kata turidu tapi tasya'u. Watang ziul mulka mimman tasya, dan kau cabut, kau lepaskan kekuasaan dari orang yang kau kehendaki juga. Tasya juga gunakan di situ, tasya. Nah, kenapa Allah gunakan kata tasya pada ayat ini? Juga wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ada lagi nanti Allah bersabda misalkan yarzuqu may yasha, memberi rezeki pada orang yang dia kehendaki begitu ya. Gunakan man yasha juga, tidak menggunakan man yurid. Nah, pada kata tasya ini Allah memberikan maknanya maknanya ya kurang lebih itu memberikan pilihan juga kepada orang yang sedang dia kehendaki. Allah memberikan kerajaan kepada seseorang yang dia kehendaki. Orangnya sendiri menghendakinya tidak. Ada upayanya tidak. Harus ada upaya. Misalnya nih, ada orang, mohon maaf, ikut dalam kontes election ya, election leadership atau presidensi election gitu ya. Nah, orang yang kandidat itu kan dia berusaha, ada upaya, ada usaha yang maksimal dari dirinya. Nah, dia berusaha juga. Nah, kemudian Allah akan menentukan siapa yang layak untuk mendapatkan kekuasaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi Allah berkehendak, tetapi kehendaknya itu juga memberikan peluang kepada makhluknya, kepada hambanya untuk mengupayakan anugerah yang akan Allah berikan kepada dia. Nah, sedangkan kata yuridu itu kehendak Allah yang mutlak. Makanya yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul yusra. Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Kehendak Allah tidak bisa diganggu-gugat. Bahwa Allah itu menginginkan untuk manusia, untuk kita semua, kemudahan saja, bukan kesulitan. Dia itu adalah kehendak Allah yang mutlak dari Allah. Begitu. Ustaz, kalau gitu kita tak boleh kata if'al ma tasha'u idza kunta lam takhjal. Maknanya turidu lebih baik daripada tasya'. Ya. I'mal ma syi'ta. Ada ungkapan begitu kan ya? Tak, tadi kan Ustaz terangkan perbezaan antara arada dengan sya'a. Jadi setelah melihat perbezaannya di mana turid maknanya kehendak yang lebih kuat, jadi rasanya tak sesuai lah kalau kita kata if'al ma tasha'u idza kunta lam takhjal. Yang tadi Ustaz apa ni Pak Parman kan terangkan buat ayat ni. Betul. Baik. Saya sambung ya. Betul, Ibu Kati tadi saya ingat saya tadi kata-kata yang Pak Haji Parman tadi idalam apa? If'al ma turidu idza kunta lam lam tahjal takhjal. gitu ya. If'al ma turid idza kunta lam tahjal. Lakukan apa yang kau kehendaki dengan kuat jika engkau tidak malu. Ini maknanya mana positif atau mana negatif ini? Negatif. Yang Pak Haji Parman maksud nih, Pak Haji Parman mana negatif ya? Negatif. Negatif ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan coba teruskan. Dalam dalam ayat itu kan ada ungkapan begini. Fa'alun lima yurid. Apa kalimat yang itu ya? Sesungguhnya Allah itu Fa'alun lima yurid. Ada. ada yang ungkapan itu ya. Fa'alun Ada lima yurid. fa'alul lima yurid. Ini Allah kan lima yurid ya. Naam. Nah. Fa'alu lima yurid. Ini bercerita tentang Allah bahwa Allah itu zat yang akan mengerjakan apa yang dia kehendaki. Fa'alu lima yurid. Tetapi ada lagi dalam doa yang saya pernah baca itu ada ungkapan fa'alun bukan yurid tapi lima yasha. Fa'alu lima yasha. Mengerjakan terhadap apa yang dia kehendaki, tapi menggunakan kata yasha.
Nah, kalau kita konsisten dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan, berarti bahwa Allah itu tetap mengerjakan apa yang dia kehendaki secara kuat tadi, dan dia juga tetap mengerjakan fa'alun lima yasha kepada sesuatu yang ia kehendaki, dan kehendaknya itu diberikan pilihan kepada orang yang Dia kena tu. dia kehendakinya. Ketika ada dua orang ingin mencapai sesuatu, yang satu gigih itu apa? Rajin, semangat, entusiastik, mencapai tujuan. Ke sini. Sedangkan yang satu pelan-pelan. Siapa yang akan cepat sampai dahulu? Yang gigih, yang lebih rajin, yang lebih semangat, yang lebih antusias kan? Nah, hukum itu atau apa namanya, ketentuan itu Allah sudah tetapkan. Tetapi ketercapaian tujuan itu akan terjadi tergantung seorang hamba mengupayakannya. Sehingga Allah terkadang menggunakan kata yurid, juga terkadang Allah gunakan kata yasha'u. Kalau Allah gunakan kata yurid, ini berarti untuk sesuatu yang tegas, yang pasti. Yang Allah lah sendiri yang berkehendak secara langsung. Tetapi kalau Allah gunakan kata yasha, berarti ini diberikan pilihan kepada orang yang akan dia kehendaki itu. Itu yang saya bisa pahami ya dari penjelasan yang tadi saya sampaikan. Ustaz, berkaitan dengan penerangan Ustaz ini, dalam surah Hud ayat 107, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Dalam Tuh. ayat ini dua-dua digunakan. Ya, jadi betul Ustaz katakan. Kalau yang pertama yang masya rabbaka, mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendaki. Jadi yang kedua yang yurid ini maknanya lebih kuat. Allah yang menghendaki apa juga akan berlaku, tetapi yang Bertindak. pertama itu Kerana Allah nak. kalau Allah hendak. Maknanya hendak itu tidak berapa kuat daripada sya'a tadi, tidak berapa kuat yang pertama tu daripada yang kedua yurid. Ya, ya itu yang saya pahami begitu ya. Ya, betul. Wallahu alam. Tetapi gini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini, silakan Bapak Ibu dijadikan sebagai suatu pemicu saja. Nanti silakan baca ayat-ayat Al-Quran, pasti kita akan temukan kata sya'a, kata aroda, ya sya'u yuridu. Silakan coba pahami ayat ini dengan perspektif yang yang tadi kita sampaikan. Gimana relevansinya? Kapan Allah gunakan kata yasha'u, kapan Allah gunakan kata yuridu? Dan mananya seperti apa? Yang jelas dua-duanya memang dimaknai berkehendak. Tetapi mengapa keduanya berbeda? Ya ini perlu kita renungkan ya. Sebagaimana kita kalau mengatakan, kalau kita berjanji, kita ucapkan apa? Insya Allah kan? Ya. No. Kenapa tidak in aradallah? Maknanya boleh berlaku, boleh tak berlaku, Ustaz. Ya. Kalau aradallah berarti Allah yang menentukan sepenuhnya. Ya. Kalau sya'a berarti Allah berkehendak, cuman kita sendiri yang mengupayakan. Ya. Kita ada upaya dari kita untuk berusaha mewujudkan janji kita. Sebab itu Ustaz, ada orang dia tak nak pergi tapi dia kata insya-Allah. Maybe going, maybe Supaya not. orang rasa senang. Iya, makanya kalau insya Allah berarti sesungguhnya dalam makna insya Allah itu maknanya adalah selain Allah yang punya kehendak, kita yang berjanji juga harus ada kehendak. Untuk Harus ada melakukan. upaya. Untuk melakukannya. Harus melakukannya, mengupayakannya. Tapi kalau in aradallah berarti ya itu sudah kehendak Allah yang tidak bisa ditolak. Kita ngikuti. Jadi perbuatan manusianya kurang kurang optimal.
Tapi kalau syaa di situ ada kehendak Allah dan juga ada upaya dari manusia. Itu yang coba saya pahami ya dari perbedaan antara syaa dan aroda. Yang secara mudahnya tadi syaa itu kehendak, sedangkan aroda juga kehendak, cuman akan tetapi aroda kehendaknya lebih kuat. Itu yang saya pahami ya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Bagus. Makasih ya bos semuanya ya sudah berikan gambaran sehingga membuat Sebab itu Ustaz, kita mesti belajar bahasa Arab. Jadi bila kita baca, kita boleh memahami apa makna yang tersurat dan tersirat. Sebab Iya, itu kita mesti terus belajar. iya. Ya. Ya, maka ini kalau kita mengucapkan insya Allah itu bukan terserah Allah, tapi kita juga harus berusaha. Kalau setelah kita berusaha ternyata Allah menakdirkan kita tidak bisa memenuhi janji kita, berarti Allah lah yang sudah menentukannya. Cuma kita sudah ada usaha. Tapi Ya. kalau in aradallah berarti usaha kita tidak diberi ruang. Baik, itu saja barangkali. Makasih banyak dan wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ya ke nomor Saya nak berikutnya. cuba Yusuf, yang Al-Khajalu tu boleh Ustaz? bagaimana Ibu? Saya nak cuba yang kalimah Al-Khajalu. Baik, silakan Ibu. Al-Khajalu huwa Al-Khajalu huwa huwa tabi'atu ahlil jannati. huwa Huwa tabi'atu tabiatu, baik. tabi'atu ahlil jannati. Ahli jannah, Nanti. ahli jannati. Ibu boleh terjemahkan? Sifat malu itu ia adalah sifat ahli syurga. Iya. Malu atau sifat malu itu adalah sifat ahli atau penghuni surga. Ini malunya malu positif ya Ibu ya? Ya. Malu Kalau positif. tadi negatif ini positif. Malunya malu positif bukan malu negatif. Iya. Ya. Dengan pemahaman ini malunya malu positif. Oke, baik. Ada lagi mau coba lagi yang lain? Ustaz, saya mohon diri Ustaz. Bagaimana Ibu? Saya mohon diri. Suami Oh dah iya, mangga. Mangga. Ya Bu, Selamat silakan. jalan. Selamat jalan Ibu, hati-hati. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ta'ala wabarakatuh. Ya. Abang Hadir silakan. الخجل يضيء نصف الفرص. Al-khojalu yudayyi'u نصف الفرص. nisfal furosi. Ya, bagus nih. Ini perspektif yang berbeda. Ya. Another perspektif ya. Bagus. Bagaimana Bang? Terjemahkan Abang, silakan. Sekejap ya. Malu itu Malu itu membazir separuh daripada menyanyiakan sebagian daripada bukan sebagian, setengah daripada opportunity. Peluang. Kesempatan. Peluang kesempatan. Fursotun, fursotani, furosun. Jumlatun, jumlatani, jumalun. Bagus Abang, selamat Alhamdulillah. Nisfun itu artinya setengah ya. Setengah. Bukan sebagian. Kalau sebagian bahasa Arabnya ba'dun. Nah kalau ba'dun itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil. Tapi kalau setengah itu berarti sama besar. 50%. Ya, 50%. Baik. Masih ada lagi tak? Masih ada lagi tidak? Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Haji silakan. Al-khajalu fil a'malil fahishati sifatun mahmudatun. Al-khojalu fil fahishati. Fil a'malil fahishati. Fil a'malil fahishati. Sifatun mahmudatun. Fahishati. Sifatun mahmudatun. Ya, al-khajalu fil a'malil fahishati sifatun mahmudatun. Bagus, selamat Alhamdulillah. Ada lagi yang mau coba lagi? Cukup?
Cukup ya. Kita selesaikan malam ini tentang terjemahan ya, tentang membuat kalimat mufradat. Baik, berikutnya kata yusoddiku. Yusoddiku maknahu mempercayai ya, Mempercayai. percayai. Apa ya bahasa Inggrisnya trust ya. Trust. Ya, mempercayai. Jadi kata sodako benar, sodako. Sedekah. Ada mau beri contoh dahulu? Siapa mau mulai? Setelah yusoddiku menggunakan bi. Saya beri contoh dahulu ya. Ada ungkapan dari Sayyidina Ali. Ajibtu liman yusoddiku bidaril khuludi wa ya'malu bidaril gururi. Ajibtu, aku heran. Liman yusoddiku, kepada orang yang membenarkan atau mempercayai negeri keabadian, negeri kelanggengan, wa ya'malu bidaril gururi, dan ia mengerjakan atau berbuat untuk negeri tipuan, maksudnya negeri dunia. Darul khulud akhirat, darul gurur adalah dunia maksudnya. Ini kata-kata yang bagus ya. Baik, itu dari saya. Silakan ada yang lain, silakan. Yusoddiku. Baik, kalau belum ada saya beri satu lagi. Ana usoddiku biwa'di biwa'dika. Ana usoddiku biwa'dika. Fala takhun. Fala takhunhu abadan. Tuh. Saya mempercayai janjimu. Fala takhunhu abadan. Maka engkau jangan Mengkhianatinya. selama-lamanya. Fala takhunhu abadan. Tuh. Sudah. Contoh dari saya. Baik, berikutnya silakan ada yang mau coba. Boleh konsep dahulu. Ustaz boleh tak Gimana? nak buat macam gini? Ibu Masna tadi apa? As-sariqu. Oh, baik. Ibu Sukarti ya? Bagaimana, Ibu? As-sariqu la yusaddaqu. Asariku la La. yusaddaqu. Li'annahu ya'khudhal amwal allati Yakhudhu. la li'annahu Yakhudhu al-amwala. li'annahu ya'khudhul amwal allati la yamlikuha. Allati la yamlikuha. Sudah? Nah, tadi Ustaz kata sedekah kena pakai B. Tapi anda tengok dalam contoh Al-Mudda'i ini dia tak gunakan B. Ya, kalau menggunakan objek harus menggunakan B. Kalau tidak disebut objeknya tidak perlu. Ya. Gitu, Ibu. Oke. Baik, bagus. Selamat Ibu Sukati. As-sariqu la yusaddaq li'annahu yakhudhu amwal allati la yamlikuha. Baik, bagus. Ada lagi mau coba silakan? Terus. Ibu Masna bagaimana tadi? Terjemahnya apa? Mananya? Yang mana, Ibu? Ya, percaya. Oh, Yusoddiku mempercayai. Tidak, pencuri itu tidak percaya kan?
La yusaddiqu tidak mempercayai. Kerananya Oh, yang tidak mana, Ibu? itu yang nombor 3 tu dia punya makna Oh, nomor tak? 3. Ibu Sukati, mohon maaf, silakan terjemahkan, Ibu. Oh, Sariku. pencuri itu tidak dipercayai kerana ia mengambil harta yang bukan miliknya. Nah, begitu. Tahun apa Ustaz tahun? Pada Kita tahun gunakan kat Oh, situ tahun. Oh, Naibah. yang ini. Tahun berkhianat. Mengkhianatinya. Fala takhunhu, maka jangan kau berkhianat atau mengkhianatinya. khianat. Jadi kata khona yahunu. Khona yahunu. Khun, amarnya khun. Syukran. Nahi la takhun. Khona yahunu khun la takhun. Jangan Ustaz, berkhianat. Ustaz, yang Ya, ayat yang Sukarti buat tu, yusaddaku ke tak boleh? Ini menjadi majhul kan Ustaz? betul majhul. Majhul lah, yusaddaku bukan yusaddiqu lah. Ya, kalau yusodiku berarti maklum, kalau yusodaku majhul. Majhul. Maka maknanya pencuri itu tidak dipercayai. Oke, Okey, Ustaz, baik. saya cuba yang mudah saja. Ya, silakan Uh, Ibu Haji. Usaddiqu, Ya, tak tahu nak pakai bi ke tidak, bi annaka. Taqulul haqiqata. usodiku. Nak gunakan huruf jar ba. Nah, kalau Kalau ada ada objek, ada objek. mangsa, gunakan bi. Usaddiqu bi annaka. Nah, ini fi mahali jarin majrur oleh bi nanti. Ya. Bi annaka taqulul haqiqata. Biannaka taqul haqiqa, Tak. haqiqata. Ataupun taqulul al-haqqa. Taqul haqqo boleh. Haqqo kebenaran. Kalau haqiqata apa ya? Kenyataan, reality. Al-haq itu kebenaran, truth ya. Jadi Haqiqah reality. annaka taqulul haqqa. Al-haqqu, kalau al-haqiqah reality. Ini bacanya bagaimana nih? Al-haqqu ini apa baca Englishnya? Truth lah, al-haq truth. Truth. Kalau ini Reality. ya begitu. Salah satu maknanya begitu ya, meskipun kadang al-haqiqah juga diterjemahkan dengan kebenaran. Tapi kadang kala al-haqiqah juga dimaknai sebagai reality. Oke. Baik, bagus, selamat Ibu Hajwi. Abang Haidir tadi mau coba, silakan Abang. Ya. Yajibu al-mazlumuna an yusaddiqa bi anna al-musa'adata qadimatun. Yajibu Al-mazlumuna. ala, yajibu ala. Mazlumin. Alal madlumin Abang. An yusaddiqa bi anna al-musa'adata. Yajibu alal madlumina, jama ya? Ya, jangan. An Yusaddiqa. an yusadiku jama. An yusaddiqi. Terus? Bi anna al-musa'adata qadimatun. Annal musa'adata Qadimatun. qadimatun, bagus. Qadimatun. Sudah, bagus. Silakan Abang terjemahkan. Orang-orang yang ditindas mesti percaya bahawa bantuan akan datang. Ya, begitu. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Ada lagi mau coba? Jumlah sadisah. Boleh saya coba? Ibu Laila, silakan Ibu. Usaddiqu biqauli waladi bi annahu shaimun. Kalau salah Biqauli waladi bi annahu shaimun. bi annahu Shaimun. qaimun berdiri. Shaimun. Oh, Puasa. shaimun berpuasa. Usaddiqu biqauli waladi annahu ya, tak usah pakai bi. Ya, innahu maaf, innahu bukan anna. Karena setelah kata qaulu ya. Jadi innahu shaim. Usaddiqu biqauli waladi innahu shaimun. Oke. Bagus. Silakan Ibu terjemahkan.
Saya Walad. percaya dengan kata-kata walad ni maknanya boleh kira Anak. anak atau Bapa saya. bukan walad, bukan Oh, budak-budak anak saya, anak saya. saya, anak lelaki saya, sesungguhnya dia berpuasa. Iya, betul. Betul. Bagus. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Cukup atau masih ada yang mau coba? Cukup. Kita lanjutkan. Oh, sudah habis. Sudah 12 page ya, sudah 12 halaman. Saya tutup dulu ini whiteboardnya. Oke. Kembali buka whiteboard baru. Baik, sedikit lagi. Dua kata lagi. Ya'tamidu. Ya'tamidu. Silakan. Siapa mau coba ambil kata ya'tamidu? Mana ya'tamidu? Makna ya'tamidu mengandalkan. Apa bahasa Singapura Malaysia? Mengandalkan. Harapan, mengharap. Reliable. Mengharapkan. Mengandalkan. Reliable. Mengandalkan. Kat Singapura sekarang pakai andalkan juga. Sama ya? Oke. Itu bahasa Indonesia sebenarnya. Oke, berarti paham ya? Mengandalkan. Maknanya apa, Ustaz? Mengandalkan, Ibu. Ini apa maknanya ni? Mengandalkan. Berpegang pada. Yelah, rely lah, rely. Bergantung. 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 Percaya kepada ataupun begitu. berpegang. Pegang kuat. I'tamada ya Pak ya? I'tamadinya i'tamada, benar. I'tamada ya'tamidu. Ustaz, Ana try boleh? Ya, silakan Ibu Sukarti. La tusaddiqil kadzab. La tusaddiqil kadzaba. Wala ta'tamid Wala ta'tamid. alaihi. Ya, wala ta'tamid alaihi. Bagus. Bi'annahu mustakbirun. Liannu La mustakbirun. yuhibbullahu war rasul. Mustakbirun la yuhibbuhullahu. La yuhibbuhullahu War wa rasul. rasuluhu. Baik, bagus. Silakan Ibu Sukarti tarjimi. Jangan awak percaya kepada pembohong dan jangan bergantung ke atasnya kerana sesungguhnya dia itu membesar diri yang tidak, dia suka membesar diri dan Allah dan Rasulnya tidak suka kepadanya. Ya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Jumlatun ula. Kalimat yang pertama. Man yaliha. Yang berikutnya. Ya, kalau belum ada saya coba dulu ya. Saya akan buat i'tamid ala nafsika. Tuh. I'tamid ala nafsika. Takun najihan. Tuh. Udah gini saja. I'tamid ala nafsika takun najihan. Andalkanlah dirimu, niscaya kau berjaya. Oke, dua. Silakan ada lagi yang lain, nomor 3. Boleh konsep dulu. Haji Parman, silakan Haji. Bisa Pak. Belum. Baik, saya coba satu lagi. Ya'tamidu an-najihu ala quwwati nafsihi. Oh. Ya'tamidun naji, orang yang sukses atau orang yang berjaya itu mengandalkan
kekuatan dirinya. Mengandalkan kekuatan dirinya. Inner power ya. Sudah, 2. Sudah 3. Okay, Ustaz, saya cuba Ustaz. Ibu Hajbi silakan Ibu. I'tamadatil ajuzu I'tamadatil ajuzu ala beniha ajuzu ala ajuzu ibniha ala ibnati atau ala ibniha? ibniha Ala ibniha li riayatiha. li riayatiha. Ya. Khalas, udah Ibu? Naam, khalas. Taib, tarjimi ila al-Indonesi. Perempuan tua itu bergantung kepada anak lelakinya untuk menjaganya. Menjaganya, memeliharanya. Baik, alhamdulillah. Sukses. Sudah 4. Ada lagi mau coba? Hamil Ustaz. Ya, Ibu Masna silakan. Iktamidu. Ya, Ibu, bagaimana? Iktamidu. Ya, tamid atau ini tamid? Iktamid. Ini tamid, fil amar ya? Ya Ustaz. Iktamid. Ini tamid? Alallahi. Alallahi. Fi kulli amrin. Ya, ini tamid alallahi fi kulli amrin. Bagus. Sudah? Ya sudah Ibu. Ya, Ibu terjemahkan silakan, Ibu Masna. Bergantunglah kepada Allah di dalam semua urusan. Nah, bagus, selamat, alhamdulillah. Baik, ada lagi mau coba? Silakan. Saya cuba, Pak. Haji, silakan. Ingat. Ingat, tamada atiflu Tamada tiflu ala ummihi ala ummihi liyatanawala ta'aman. ala ummihi liyatanawala ta'aman. Bagus nih Pak Haji nih. Usulnya udah benar, nahwunya udah benar, sorobnya udah betul. Bagus. Semakin terasa mudah ya, alhamdulillah. Tamada tiflu ala ummihi liyatanawala ta'aman. Bagus. Tarjim ila al-Indonesia, Pak Haji. Budak kecil itu bergantung kepada ibunya untuk mendapatkan makanan. Iya, bagus, selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, bagus, mantap. Ini, selamat semuanya. Masihkah ada lagi mau coba? Tak ada. Nah, kalau tak ada, terakhir. Aqbala. Akbala. Terakhir ya, ini terakhir. Akbala. Akbala itu apa maknanya? Menuju. Menuju. Tawajjaha. Sama dengan tawajjah, betul. Menemui juga boleh. Tergantung konteksnya. Akbala yukbilu, tawajjah ya tawajjahu. Baik, man yurid an yadha hadhil kalimah fi jumlah mufidah. Kena terasa. Ibu Sukarti. Aqbalat al-mumarridatu. Aqbalat al-mumarridatu Nahwal mustashfa. nahwal mustashfa. Ya. Li'annaha ta'malu hunaka. Ya, taib. Li'annaha ta'malu hunaka. Bagus, silakan Ibu Sukarti tarjimi ila al-Indonesia. Perawat itu menuju ke rumah sakit kerana dia bekerja di sana. Ya, nahwal mustashfa. Ya, perawat itu menuju rumah sakit karena ia bekerja di sana. Bagus, selamat, alhamdulillah. Man yurid, bagaimana Ibu? Nahwa itu apa maknanya? Nahwa itu ke, ila. Oh, ke. Nahwa sama dengan ila.
ke menuju ya. Baik, bagus. Selamat. Berikutnya siapa mau coba lagi? Akbalat. Akbala yukbilu. Akbil. La tuqbil. Siapa mau ambil kesempatan? Haji Parno mau coba? Aqbala al-muslimuna ilal masjidi li yusolli Jum'ah. Untuk solat Ya, Jumaat. betul. Betul Haji. Akbal muslimuna ila masjidi. Masjidi Terus? li yusolli Liyusallu. Jum'ah. Liyusallu. Semula yusalluna. Lalu na dibuang sebab ada Liyusallu. li'an ya. An mudmarah. Liyusallu al-jumu'ata. Jum'atan. Bagus, bagus. Selamat Pak Haji. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Cukup Pak Haji. Cukup ya. Nah, tajim ila Indonesia. Orang-orang muslim itu menuju ke masjid untuk solat Jumaat. Bagus. Alhamdulillah. Selamat. Ada lagi yang mau coba? Yang ketiga. Jumlatun coba. salisatun. Saya cobalah Pak. Tak apa. Ibu Halimah, tafaddoli. Silakan Ibu Halimah. Tapi saya yang bahasa Melayu dulu. Konsep dulu, silakan. Ya, akbala maknanya menuju kan Pak? Akbala. Ya. Menuju reda Allah dengan beramal saleh. Macam mana Pak? Coba. Berarti fil amal digunakan. Qabala yakbil. Akbala yukbilu, amarnya apa? Ikbil. Akbil. Akbil. Kalau ikbil tak ada yang ikbal. Akbil ini ya. Akbil ya. Akbil Kepada Allah. ilallah. Ilallah. Akbil ilallah, bagus. Akbil ilallah bi a'malus salihat. Bi a'malis salihat. Akbil ilallahi bil a'mali sholihat. Bil a'mali sholihati atau bil a'mali sholihati boleh juga. Tuh. Bagus Ibu Ibu Halimah Abdul Karim. Menujulah kepada Allah dengan amal-amal yang saleh. Terbayang ya, alhamdulillah. Jadi sesuatu ketika kita sudah temukan sebuah kata, kita berusaha buat kalimat. Jadi imajinasi kita terangsang, terkembang. Alhamdulillah. Masih adakah lagi yang lain? Ya Ustaz, saya cuba Ustaz. Ayo Ibu Hajbi, tafadholi, silakan. Aqbaltu ila suqi Akbaltu ila suqi li shira'i li syira'i mustalzamatit matbakh. Israel Keperluan Ustaz. multazamat. Mustalzamat. Mustalzamat. Atau li syura'il hajat juga boleh ya. Mustalzamat Fil matbakh. fil matbakh. Kelas. Ya, tafadholi antu tarjimi. Saya menuju ke pasar untuk membeli keperluan di dapur. Ya, keperluan di dapur. Alhamdulillah. Baik. Satu orang lagi terakhir. Siapa mau? Kabal tu sama dengan itu bertemu boleh kan Ustaz? Dengan apa Ibu? Kabal tu bertemu pun boleh kan? Boleh. Boleh. Kalau bertemu juga boleh. Okey, anak hawin tak? Ya, taib. Akbal tu
Sahibati. Sahibati. Akbaltu, Sahibati. sohibati, Fi fasli. fi fasli, Di murajaati. lil murojaati. Iya, bagus. Ibu boleh terjemahkan? Saya bertemu sahabat saya di dalam kelas untuk murajaah. Ya, aku bertemu temanku di kelasku untuk murojaah. Alhamdulillah. Selesai. Sudah tuntas. Alhamdulillah. Selesai sudah pembelajaran kita pada malam hari ini. Membuat kalimat dari mufradat yang ada dalam judul Al-Mudda'i. Al-Mumtaz jilid 1 halaman 82. Berarti minggu hadapan kita masuk kepada uslub berikutnya. Alhamdulillah selesai. Selamat. Sukses. Ya. Sudah. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa jumpa dalam kesempatan kali ini dengan baik belajar kita ya. Semoga semuanya merasakan manfaat yang besar untuk dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Dan apabila ada kesalahan dalam pembelajaran, saya mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.